aku Glenn Yus, biasa dipanggil Glenn. Aku berasal dari kelas 11 sih istiwa. Kalau kita tahu, dan ini di sekolah itu ikut ekskul apa aja ya di SMA Karya? Ekskulnya ekskul musik tradisional dan ekskul musik dan tari tradisional SMA Karya Skadar. Di ekskul ini Iben main apa ya kira-kira? Di ekskul sebenarnya kalau tuntutan ekskulnya tuh harus bisa semua sih, nggak cuma kayak satu atau dua alat aja. Harus bisa semua sih, dan hampir semuanya menguasai, cuma yang agak dominan tuh lebih ke kenang dan juga sulit. Kenong dan juga sulit. Sulit. Kenong itu yang bulat-bulat. Iya, kenang tuh yang bulat kecil, terus dia tuh ada 8 biji cukup. Iben main itu. Bisa. Dikit. Suling bisa. Suling bisa lah, dikit. Boleh dong coba main suling. Boleh. Kameramen. Dikit ya. Wah, keren banget ya. Iben udah pernah ikut lomba atau nampil di mana gitu? Lomba apa dulu nih? Lomba apa? Lomba kan Iben main itu ya, alat musik tradisional gitu. Kalian pernah ikut kayak lomba di acara apa gitu? Kalau untuk khusus musik tradisional juga dari tradisional, lombanya baru 2 kali sih. Yang pertama tuh waktu festival Kelingkungan 2023 itu di Taman Kelingkungan. Terus yang kedua di Pekan Gawadaya Kabupaten Skadau 2023. Baru 2 kali sih. Menang. Puji Tuhan menang. Wih, keren. Kalau boleh tahu juara berapa nih? Puji Tuhan dua-duanya juara 1 sih. Wih, keren banget. Dua-duanya juara satu, guys. Ngomong-ngomong, Iben di sekolah kan juara umum ya. Iya. Boleh tahu nggak sih prestasi Iben ini apa-apa aja? Prestasi apa dulu nih? Di bidang seni, bidang apa sih ya? Pengetahuan tuh? Iya, pokoknya Prestasi susah sih. Gimana ya? Prestasi harus spesifik sih. Prestasi apa dulu nih? Kalau di bidang akademik kayaknya ya cuma itu ya sih, kayak juara kelas, juara umum juga. Guys, Iben ini selain berprestasi di bidang musik dan seni, dia juga berprestasi di bidang akademik. Kemarin dia juara umum, juara 2 ya kalau nggak salah. Juara 1, ya, sorry, juara 1. Dan Iben ini juara umum berturut-turut loh guys, dari kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12 tetap di posisi juara 1 ya. Amin. Adik beda ke pacar belum gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong, Iben udah punya pacar belum nih? Aduh, sensitif nih kayaknya. Kita bahas ke yang lebih santai lagi ya guys. Agak sensitif nih kalau soal pacarannya. Kebetulan sekarang nggak punya pacar sih. Lagi sih Dit. Kebetulan. Lagi open nih kayaknya. Iben jomblo nih guys, ayo. Yang mau silakan. Kalau Kela nih, Kela gimana Kela? Aduh, aku Kebetulan enggak? kok katanya aku sih? Gak apa-apa dong. Kalau aku sendiri ya guys, aku belum punya cowok. Boleh lah nih Ben. Aduh, kayaknya nggak yakin lah Kak. Kela nih nggak punya cowok ya. Kayaknya punya lah, cuma disembunyiin nih kayaknya di sini nih. Aduh. Ya. Kasihan nih cowoknya nih digantungin. Aku belum punya cowok guys. Bebas sih. Aku ikut topik aja. Ya aja cowoknya kemana? Ngomong aja.
Iglan pas kecil gitu, Iglan ini kan main segala suling, tenong, itu Iglan udah dari kecil bisanya atau baru dari sekarang? Kalau dulu tuh awalnya di musik tuh di mainnya recorder. Nah jadi dulu tuh di SD kebetulan ini juga dulu di SDK SDB Selamat Riyadi ya sekarang ya. Ada kayak ekstra tambahan gitu, mainnya tuh recorder sama pianika. Nah kebetulan dulu tuh mainnya recorder. Nah recordernya tuh dulu diajarin sama Pak Ido, mungkin Pak Ido juga sekarang masih ngajar juga. Diajarin recorder kan, terus mungkin ada punya ketertarikan lah, jadi tuh kayak tiap hari tuh terobsesi main. Nah jadi makin lama kan mungkin makin kerasa juga, atau eh, kayaknya punya minat di sini, jadi terus menekunin kan, terus menekunin. Kemudian mungkin adalah sedikit muncul bakat itu untuk recorder kan. Terus kalau untuk alat-alat yang lain kayak alat musik tradisional secara umum lah, kayak gong, beduk, non, daun dan sebagainya tuh dimulainya waktu SMP guys. Nah, jadi waktu SMP tuh kayak ada persiapan buat FLS 2N itu 2019 atau 2020 lah gitu. Itu ada persiapan buat FLS 2N. Nah, jadi ini kebetulan masuknya ekskul itu kan, tertarik juga nih. Nah kebetulan sebelumnya nih punya abang yang juga waktu SD-nya main musik tradisional. Nah jadi kayaknya wah ganteng nih kayaknya main musik tradisional ya. Jadi tuh pengen juga waktu SMP kan. Kebetulan juga ekstra yang lain tuh kayak nggak punya minat, kayak nggak tertarik juga lah. Kayak segala bola, futsal, bulu tangkis, voli kan. Jadi kayaknya wih ada ekskul musik tradisional nih. Nah, kayaknya ganteng lah kalau main musik tradisional nih kan. Jadi tuh masuk musik tradisional. Kebetulan juga ada teman, abang-abangnya sih, teman abangku juga itu di situ. Nah jadi dia nanya, Glenn masuk ekskul apa nih? Ekskul musik bang. Ikutlah katanya. Ada kami di sini. Oh semangat lah, kan ada teman juga. Terus waktu itu juga ada Kenny, teman kita juga bang. Oke, Kenny Sutisna. Nah jadi berdua nih kami ini ikut ekskul musik tradisional di SMP Kanto Gabriel. Itu persiapan FLS 2N. Nah itu tuh pertama kalinya menyentuh alat musik tradisional itu sih. Kalau untuk kayak suling, kalau suling itu baru sekali, baru 2000 itu tahun 2022. Nah tahun 2022 tuh kebetulan mau ada event di Taman Budaya Pontianak, jadi itu diajak teman. Terus tuh kurang pemain suling. Nah dari situ tuh baru nyentuh suling. Sebelumnya kan main recorder nih, waktu SD itu terakhir main recorder kan, pelatihan. Terus gara-gara waktu 2022 diajak teman, kurang pemain suling nih, tanya yuk main. Kayaknya ada basic lah, jadi dicoba kan, bisa lah dikit dulu tuh benar-benar masih kaku sekali. Soalnya itu baru pertama kalinya tuh yang namanya suling kan. Walaupun kelihatannya mungkin teman-teman lihatnya sama, beda banget. Tapi untuk dari segi apa ya, mungkin yang sama tuh penyimpannya sih itu ya, untuk pergerakan jarinya agak sedikit berbeda. Terus juga cara megangnya, keseluruhan tuh beda lah pokoknya, terasa bedanya. Nah jadi tuh agak kaget juga kan awalnya megang suling, cuma tuh mungkin karena dicoba tiap hari, terus ya support teman-teman juga kan, bisa gue juga bisa. Dia nekat ya, jadi bisa. Harus gitu sih, soalnya kalau kayak kita punya kemauannya tuh yang kayak kecil-kecil, apa ya kata orang tuh kayak setengah-setengah tuh susah sih. Pokoknya tuh harus, misalnya aku pengen sesuatu nih, aku harus pokoknya ngerahin seluruh tenaga dan jiwa raga aku lah, gitu lah. Kalau Kak Kela gimana nih? Kak Kela kayaknya bisa sedikit-sedikit lah musik tradisional. Kemarin ada lihat main di rock musik nih, main nih. Main apa? Ada ngip suling juga kemarin. Kayaknya nih kita nih harus mempromosikan apa ya, musik tradisional ini supaya teman-teman yang lain juga tertarik nih. Misalnya Kak Kela nih kan kayaknya melihat anak-anak musik nih dia Maharya, jadi kayak tertarik main. Nah kayaknya kita nih harus apa ya, lebih mempromosikan lagi sih kayaknya nih Kak Kela. Jadi mungkin di sini Ikan nawarin buat teman-teman
yang mungkin punya ketertarikan di bidang musik, khususnya musik tradisional, atau misalnya mungkin sekedar bisa mukul-mukul lah, bisa banget masuk ekskul musik tradisional SMA ya. Nah di situ kalian bisa kembangin bakat dan juga minat kalian, mengasah bakat dan juga minat kalian di seni musik, khususnya musik tradisional. Kita juga harus memperkenalkan budaya-budaya kita yang eksis Benar, dulu ya, benar. biar Nah, nggak gituan jangan biar gitu. nah kebetulan kemarin tuh kan ada penampilan ya di waktu Natal bersama nggak Ella. Kami membawakan penampilan musik dua warna, gabungan antara musik tradisional dan juga musik modern. Nah jadi dengan adanya kolaborasi ini nih kayak apa ya, itu bentuk adaptasi kita terhadap perkembangan zaman sih. Jadi kita mungkin kan ada teman-teman yang suka musik modern kayak gitar, bass, terus drum, tapi itu kayak kurang tertarik ke musik tradisional. Nah, jadi kita nih bisa ngadain kolaborasi di mana di situ kita juga bisa membentuk ketertarikan teman-teman dari yang musik modern ataupun mungkin yang belum tertarik sama sekali itu bisa tertarik antara kedua inilah gitu sih Kak Kira. Buat apa ya, membentuk sebagai bentuk promosi juga. Kemarin di Natal bersama Igan ada tampil. Ada main kenong kemarin sama seluruh. Kak Kela juga ada nampil kan, dance. Nampil apa itu? Ya, Nampil dance ya. nampil dance guys. Kayak aku juga mau promosi dong. Promosi. Ayo yang punya bakat, minat dalam tari menari dance gitu, ayo gabung sama kami di apa yang namanya ekskul ekskul dance modern SMA Karya, modern dance SMA Karya, boleh tuh gabung sama kami. kalau kira-kira itu gabung bisa nggak ya? Boleh banget Bisa ya? iya Yang cowok juga bisa nih berarti boleh terbuka untuk seluruh siswa dan SMA Karya. siswi Iya. SMA Karya. Cikat koci. Itu dia sih. Oh iya, dengar-dengar dulu Igan pernah ikut pantomim ya? Aduh, kalau bisa yang ini di skip sih. Soalnya aku ada dengar-dengar dari orang-orang ada katanya Igan pernah ikut pantomim. Itu tuh kapan sih? Ikut pantomim itu 2 kali waktu SD, jadi waktu kelas 3 sama kelas 5 SD. Nah, jadi waktu kelas 3 itu ada S2N kan, festival lomba seni, pokoknya festival seni itu lah kan. Terus ada cabangnya tuh pantomim. Nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ini kamu ikut lomba ya? Ya Pak, dulu kan masih polos kan, Iya. jadi itu kayak iya-iyain enggak, pokoknya itu yang penting ikut lomba gitu kan. Awalnya tuh niatnya ya cuma memeriahkan ya sih, soalnya kan kayak tahu pantomim aja tuh enggak gitu kan. Tapi ya ada dalam prosesnya tuh kayak sedikit demi sedikit tuh dikenal apa itu pantomim. Dan apa ya, mungkin karena modalnya awalnya tuh percaya diri sih. Ininya tuh kita harus percaya diri, soalnya kan bakal didandanin kayak badut kalau kata orang kan. Mukanya Ih, putih banget ya. gue kok kayak badut sih kan gitu. Terus emang harus modalnya percaya diri sih. Jadi waktu SD tuh mungkin tingkat kepercayaan diri seorang milenius tuh sangat tinggi. Jadi iya pokoknya. Nah, jadi waktu kelas 3 SD itu ikut pantomim sama Bang Ciko waktu kelas 3 SD 2 orang. Itu dapat juara 2. Jadi lompatnya cuma di tingkat kabupaten aja, nggak lanjut ke tingkat provinsi. Nah di kelas 5 itu ikut lagi kayaknya lah, ikut lagi lomba pantomim di tingkat kabupaten Sekadau. Terus lanjut di kecamatan Sekadau Hilir, terus lanjut lagi ke tingkat kabupaten Sekadau. Kebetulan juara 1, puji Tuhan lah, juara 1 terus lanjut ke tingkat provinsi. Mungkin gara-gara apa ya, kalau kemarin kalah mungkin nggak tahu sih teman-teman sih, main berharap kemarin kalah loh, biar teman-teman nggak tahu kan. Sumpah malu sih kalau diingat-ingat. Kadang tuh teman-teman tuh kayak Glenn, kalau dulu pantomim kan jadi malu ya.
Ibu ini orangnya berbakat banget gitu. Dari kecil udah ikut patroli, jago main kenong, musik, Aduh. idaman banget nih. Eh, taruh Ci. Koko. Nanti kalau Ibu. Oh, kalau Ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa? Akhir-akhir ini nggak ada sih kayak yang itu paling paginya sampai siang itu sekolah kan. Terus sorenya tuh kayak nggak ada kesibukan tetap sih, paling ada jadwalnya lah. Kayak misalnya hari ini tuh ada jadwal rekaman nanti malam sih ada jadwal rekaman. Terus besok ada jadwal di latihan di Blitar itu sih. Kayak sekarang nih agak jadwalnya masih nggak terlalu masih ada awal tahun dulu. Iglan ini kalau nggak salah anak sanggar juga ya? Mm-mm. Jadi aku ikut sanggar Iglen. Mana sih Iglen atau aku sih? Terserah. Terserah ya. Jadi saya ikut sanggar di Sanggar Paksuma Pagu yang berdomisili di Kabupaten. Benar-benar kalian tuh kalau latihan sampai malam gitu. Itu apa aja sih kesulitan saat latihan atau Kalau jadwalnya sampai malam enggak juga sih, fleksibel lah. Kalau misalnya mulai awal, itu juga awal. Tapi biasanya kalau latihan sampai malam tuh buat event tertentu sama kayaknya ada target yang harus kejar dalam waktu yang dekat lah. Kayak misalnya kalau sampai malam, mungkin banyak orang tuh ngiranya apa sih susahnya tinggal pukul aja atau tinggal gimana gitu kan kata orang. Tapi tuh lumayan susah. Dalam proses bermain, apalagi kalau dari awal tuh kita membuat sebuah musik, kita tuh harus memikirkan konsep, kita harus nyari pukulannya, kita mainnya gimana nih. Nah, yang dimainkan itu kan nggak cuma satu alat ya. Jadi ada misalnya ada kenong atau daun, ada beduk, ada sarung kayu, terus ada gong, nah ada sape. Nah misalnya ada 5 alat nih, 5 alat yang digunakan tuh kita harus nyari 5 pukulan atau 5 pola permainan yang akan kita mainkan lah. Nah itu baru misalnya untuk polanya waktu 1 menit lah, misalnya itu ada 2 pola yang dimainkan kan dalam waktu 1 menit, itu nyarinya enggak gampang. Jadi itu butuh misalnya nih dicarikan polanya, ini kurang enak misalnya kan, atau kurang pas rasanya, diganti. Terus yang lain-lainnya lah, misalnya nggak cuma 1 atau 2 atau 3 nih, tiga-tiganya diganti, dan itu tuh berulang-ulang tuh sampai dapatkan pola yang dirasa tuh pas, dan itu tuh sama sekali nggak mudah. Terus juga misalnya kalau kita dikasih pola permainan nih, misalnya kita nggak bisa nih, kita coba terus tuh makan waktu loh. Itu jadi di situ sih prosesnya yang bikinnya lama. Terus juga dalam bermain kan kita nggak mungkin non-stop kan, jadi itu ada jeda buat minum, jeda buat istirahat sebentar, buka HP misalnya kan. Nah itu sih kadang yang bikin agak lama. Cuma tuh secara garis besar dalam bermain musik tradisional tuh sama sekali tidak ada, dan butuh ketekunan buat apa ya, berproses lah buat bisa, kalau mau bisa gitu sih. Iglan juga kalau nggak salah tuh ngajarin yang anak-anak kecil itu kan? Ya, beberapa waktu belakangan diberi kepercayaan buat ngebimbing, bukan melatih ya, ngebimbing anak-anak buat main musik tradisional. Nah ini sih bagusnya apa ya, kayak misalnya ada organisasi kayak sanggar, itu bagus sih, kayak bisa memperkenalkan kebudayaan ataupun kearifan lokal tuh ke anak-anak loh. Mereka tuh masih usianya masih anak-anak, bahkan ada yang masih bahkan masih ada yang TK. Masih ada yang kayak TK tuh kayak punya minat yang sangat besar di kebudayaan ataupun kearifan lokal, khususnya musik tradisional. Itu sih kayak punya, wah bangga nih, punya apa ya,
punya organisasi nih yang bisa memberikan fasilitas nih buat mereka anak-anak mengenal budaya lokal. Itu sih bagusnya. Terus diberi kepercayaan kan buat membimbing anak. Melatih, bukan melatih sih, ngebimbing gitu-gitu gak sih, kayak kebetulan kan saya juga nggak punya apa ya, kayak sesuatu yang apa ya bilangnya, kayak nggak punya keahlian yang terlalu gimana lah. Sekedar cuma bisa main kan, jadi itu ya bimbingnya ala kadarnya, tapi kayak melihat mereka nih mainnya semangat kan, jadi itu ngebimbingnya juga semangat, ya ikut semangat, dan itu mungkin mereka juga, kitanya semangat, mereka yang semangat, jadi itu kayaknya hasilnya tuh positif, ketemu positif kan, hasilnya jadi positif gitu sih. Kan Ibran sendiri kan membimbing anak-anak yang usianya masih terbilang dini gitu ya. Pasti ada kesulitan dong. Kesulitan pasti ada sih, kayak misalnya namanya anak-anak ya, lagi aktif-aktifnya, terus ya lagi aktifnya lah, kayak kita bilang jangan gini ya, mereka tuh kayak masih nggak nurut gitu kan, kayak masih kita ngelakuin, cuma tuh ya namanya anak-anak, kita ya toleransi lah, kita kan dulu juga pernah anak-anak kan, namanya kalau dibilang tuh kayak apa sih gitu kan, itu masih dimaklumi sih, kayak ya namanya juga anak-anak. Terus kesulitan yang lain itu ya sih, kesulitannya paling kalau cuma ya agak aktif lah, namanya anak-anak kan, agak aktif, terus ya tergantung cara kita nanganinnya lagi sih, mungkin cara kita nanganinnya aja. Kalau kitanya kayak malah marah-marah, terus kitanya juga jadi kesal sama mereka tuh kayaknya mereka tuh juga backward juga sama kita, jadi kita ya jadi kita harus seperti berteman dengan mereka, menganggap mereka sebagai teman. Terus selain itu kesulitan mungkin karena usianya masih ya masih kecil ya, jadi itu perlu kesabaran ekstra, misalnya mainnya gini ya deh gitu ya, kan. Terus nggak bisa nih, nah kita harus ajarin sampai bisa. Terus gimana ya, namanya kan ngulang-ngulang ya, kadang tuh mereka capek ya, kita semangatin gitu ya sih. Selain itu nggak ada kesulitan lain sih. Bawaannya tuh namanya mungkin saya pribadi ya, bawaannya tuh senang ya buat anak, apalagi kitanya tuh senang, jadi kitanya bawaannya juga senang sih untuk anak-anak. Ya misalnya kalau lagi latihan terus anak-anak kan bawaannya tuh jadi happy, jadi kita latihan juga happy, terus Jadi bagus mood gitu juga ya. jadi bagus. Kan Ibran banyak banget nih kegiatan, pasti kayak merasa pernah kan capek gitu kan. Itu apa ya gimana tuh Ibran? Kayaknya topik ini agak sensitif ya. Enggak. Jadi mungkin karena kita enggak terlalu full sih, paling tetap ada waktu jedanya. Cuma tuh yang namanya kita kegiatan yang beruntun, misalnya paginya sekolah, sorenya ada kegiatan latihan sampai malam kan misalnya, terus balik ke rumah tuh juga harus ngerjain pekerjaan rumah, PR terus tugas. Yang bikin capek Iya. sih pasti sih, Iya, pasti ada capek sih. Terus kalau buat yang nyemangatin Siapa? nggak ada. Yang nyemangatin sendiri sih kebetulan nggak. Jadi mungkin karena udah lama nggak punya kayak relationship sama siapa, jadi itu kayak ya ngatasin masalah sendiri, ngadapin sendiri gitu sih. Terus kalau buat penyemangat yang pasti orang tua dan mama sih, mama tuh kayak support segala sesuatu di luar, misalnya kayak segala sesuatu yang positif lah, kayak misalnya ada organisasi sanggar misalnya kan, terus ekskul juga di sekolah, pokoknya sesuatu yang positif tuh orang tua khususnya mama tuh selalu dukung. Itu sih kayak membuat memacu, aku udah dikasih kesempatan nih, udah dikasih kepercayaan, harus dijaga, terus juga harus dimanfaatkan. Itu sih. Kalau support system belum ada. Kemarin mungkin sempat ada sih, Ya, sempat ada ya, guys. ya, pasti dalam kurun waktu berapa ya, mungkin kan di SMA Karya ya, kayaknya di SMA Karya lah, misalnya udah 2 tahun nih, udah pasti ada fase pernah dikasih cewek sih beberapa kali, cuma tuh ya
misalnya nih udah dekat terus udah udah skip jangan kayak ini ya. Nah, Apa, aja lanjut lah. aja. Misalnya udah dekat nih kan terus udahan. Kayak fasenya tuh pasti apa ya kayak enggak selalu ditemani gitu kan. Jadi tuh kayak mungkin udahlah ditinggalin kan ya sendiri lah. Jadi terbiasa mengatasi permasalahan dan capek itu sendiri. Itu sih. Nanti lah bahas yang itu nanti ya. Oke. Sumpah. Jadi Kayak biasa ya. aku ini menjadi topik ya. Ini cut ya lah pokoknya. Berapa menit ya BTW? Harusnya kalau itu dulu sih. Bisa tanya apa? Ada tadi aku tanya gue nggak? Mati nggak? Ini episode apa lagi? Oh, betul. Kan kemarin Iglan nampil ya di acara Nato Bersama tuh. Itu tuh siapa-siapa aja sih yang ikut sampai nampil? Yang ikut kemarin temanya tuh kolaborasi sih kebetulan. Jadi tuh kayak ada beberapa siswa-siswa kelas 10 tuh ada satu namanya Beton. Yang kelas 11 ada aku, terus Iyo, ada Kenny, Sean, terus untuk kelas 11-nya ada Bis yang jadi penyanyinya. Untuk kolaborasinya kan sama alumni ya, jadi alumni itu ada Bang Yoga, ada Bang Rizky, ada Bang Danda dan juga Bang Madu. Itu sih. Boleh tau nggak sih kalau Iglan kan main drum, terus teman-temannya main apa? Itu beragam sih. Untuk Iton kemarin Iton mainnya bass, aku mainnya tenong sama Bang Yoga. Yang main sampai ada Bang Rizky, yang main beduk ada Gio dan juga Bang Mario, yang main drum ada Bang Danda, yang main gitar ada Sean, terus yang main djembe Ada Ken. Terus di formasi playernya. Ngomong-ngomong nih Kak Kela, baru dilepas nggak sih perneman kayaknya nih? Oh, boleh. Sekian perbincangan hari ini dengan Bang Iglan. Untuk kalian yang mau request siapa bintang tamu selanjutnya, boleh komen di bawah atau kirim di manifest SMA Karya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram SMA Karya Sekadau.